Mengapa nampaknya kehidupan begitu pahit? Mengapa ada kemiskinan, penderitaan, kedukaan, sakit, dan berbagai macam persoalan kehidupan? Mengapa Tuhan? Apakah itu ulah manusia atau karena kehendak-Mu? Jika itu kehendak-Mu, bukankah Engkau Maha Pengasih dan Maha Baik? Tapi mengapa Engkau membiarkan semua itu terjadi? Dan ketika duka dan nestapa terjadi, di manakah Engkau? Apakah Engkau di sini bersama kami, Tuhan? Apakah Engkau membiarkan ciptaan-Mu begitu saja tanpa meniliknya? Tuhan, oh iya, dalam Kejadian 1 ayat 31, di sana tertulis, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Bukankah dunia dijadikan oleh Tuhan sungguh amat baik? Seharusnya manusia dapat melihat kehidupan ini dari perspektif Allah, dari sudut pandang Allah. Jika Tuhan mengizinkan segala sesuatunya terjadi, bukankah itu untuk kebaikan manusia? Maka manusia harus mencari makna. Ya, manusia harus mencari makna akan setiap peristiwa yang terjadi. Manusia harus memaknainya dari sudut pandang Allah, yaitu segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan jika memang ada begitu banyak penderitaan yang dialami oleh manusia, jangan-jangan itu karena ulah manusia, dosa. Ya, karena dosa atau kesalahan manusia itu sendiri. Namun apapun itu, bukankah Allah itu Allah yang setia? Dia Allah yang akan senantiasa menyertai umatnya. Dan bukankah kehidupan ini tidak hanya terdiri dari suka bahagia? Namun bukankah suka duka, manis pahit, itu sudah menjadi bagian dari kehidupan? Kalau manusia mau menerima yang baik, yang indah, yang bahagia, maka manusia sudah semestinya menerima yang duka, yang pahit dan lara juga. Bukankah dalam segala hal Allah menyertai dan memberi kekuatan kepada kita? Allah itu Allah yang setia. Ketika Tuhan Allah selesai menciptakan bumi dan segala isinya termasuk manusia, bukankah pada waktu itu Allah mencari, mengunjungi? Allah hendak menilik manusia di Taman Eden. Dalam Kejadian 3 ayat 8 tertulis, diceritakan bahwa ketika Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, Adam dan Hawa bersembunyi di antara pohon-pohonan. Tetapi kan Tuhan Allah memanggil manusia itu. Tuhan Allah mencari manusia itu. Di manakah engkau, Adam dan Hawa? Dari cerita ini berarti Allah
bukan Allah yang lepas tangan. Ia tidak membiarkan begitu saja ciptaannya. Allah mencari, menilik manusia. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saat itu Allah marah. Ya, sebab kehidupan yang begitu sangat amat baik telah dirusak. Namun walau demikian, Allah masih Allah yang setia. Ia peduli terhadap kondisi manusia. Bahkan ketika Adam dan Hawa telanjang, Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu. Betapa dahsyat dan luar biasanya kasih dan kebaikan Tuhan. Dia pun akan menyertai kehidupan manusia. Walaupun ada berbagai macam penderitaan, kesakitan, kedukaan, tapi Allah tetap Allah yang setia. Dia menilik dan peduli terhadap manusia. Tuhan, ternyata Engkau Allah yang begitu baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami mencoba mencari makna akan setiap peristiwa kehidupan ini. Mampukan kami agar kami dapat memaknai setiap peristiwa dari perspektif-Mu, memaknai kehidupan ini dengan baik. Sehingga dengan pemaknaan yang baik, kami senantiasa dapat mengucap syukur, dan kami boleh melihat bahwa Engkau menjadikan segala sesuatunya sungguh amat baik. Beri kami kekuatan dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami memohon. Amin. Hidup tidak hanya tersusun oleh tawa dan bahagia, namun hidup juga tersusun oleh tangis dan lara. Walau demikian, hidup bukanlah rentetan masalah yang mesti dikeluhkan. Hidup adalah anugerah yang patut disyukuri dan dirayakan.